Sementara itu, demo penerapan aturan PPKM darurat di Kota Banjar, Jawa Barat yang dilakukan ratusan pedagang di Balai Kota juga berujung ricuh. Hal ini terjadi saat para pedagang Banjar atau pedagang Pasar Banjar memaksa masuk ke dalam kantor wali kota namun dihalangi oleh petugas. Pedagang menuntut untuk bisa dialog dengan wali kota Banjar. Mereka menuturkan bahwa pemerintah kota memberikan kelonggaran dalam aturan PPKM darurat. Pedagang juga meminta petugas gabungan agar bertindak adil dan tidak kasar saat menggelar razia PPKM darurat. Akhirnya, perwakilan 5 orang pedagang diizinkan masuk untuk bertemu wali kota untuk menyampaikan tuntutannya. Oleh pemerintah Kota Banjar dan kita tetap meminta berdiskusi. Minta teman-teman sekalian permasalahan mengenai tuntutan yang disampaikan daripada pedagang pasar terkait penerapan PPKM darurat, saya akan gali lebih lanjut pemirsa, tentunya dengan Bapak Aan Alamsyah yang merupakan koordinator aksi. Selamat malam Pak Aan. Selamat malam Mbak Sasa. Ya Pak Aan, bagaimana hasil pertemuan dengan wali kota dan apa yang disampaikan oleh Bapak dan juga rekan-rekan mengenai pelaksanaan PPKM darurat di Banjar? Baik, terima kasih. Kami alhamdulillah diterima Bu Wali Kota Banjar untuk melakukan diskusi terkait dengan penerapan PPKM darurat di Kota Banjar. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan masalah tentang penerapan. Jadi penerapan di lapangan terkait dengan aturan yang diterapkan. Sehingga kita meminta kejelasan karena memang ada permasalahan yang tidak sampainya itu kan aturan-aturan yang diterapkan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kemudian kegaduhan, dan itu didiskusikan kepada wali kota oleh kita gitu kan. Tadi diterima perwakilan dan termasuk saya sebagai koordinasi aksinya untuk meminta diskusi dengan wali kota, dan beberapa tuntutan pun telah disampaikan Mbak Caca. Iya Pak, satu hal yang media dapatkan atau bisa menarik kesimpulan bahwa aksi demo ini sebenarnya karena memang petugas begitu kasar pada saat razia PPKM. Seperti itu Kak Pak? Salah satu di antaranya seperti itu. Jadi salah satunya adalah sikap arogansi gitu kan aparat di lapangan dalam melakukan penerapan aturan PPKM darurat. Gitu. Lantas dengan pertemuan dengan wali kota, titik temu apa yang didapat Pak? Nah, titik temu yang didapat itu, jadi ke depan gitu kan aparat melakukan persuasif gitu kan dalam penindakan yang terjadi pelanggaran di lapangan, karena memang kesalahannya adalah kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat Mbak Caca. Tapi sebenarnya para pedagang pasar setuju tidak dengan pemberlakuan PPKM darurat, apalagi sudah ada informasi bahwa PPKM darurat akan diperpanjang sampai akhir bulan Pak. Nah, sebetulnya kalau penerapan PPKM darurat di masalah itu khususnya di Kota Banjar, ya masyarakat menerima sebetulnya, tapi gitu kan ada hal-hal yang memang harus didiskusikan terkait penerapan pelakuan di lapangannya gitu. Apa sih yang mesti didiskusikan? Bantuan ekonomi maksudnya? Nah, kan jadi ketika misalkan non esensial yang harus ditutup, itu kan, terus bagaimana dengan kondisi para pedagang itu yang pedagang non esensial yang ditutup? Apakah mereka dibiarkan begitu saja? Sementara mereka itu kan butuh makan. Nah, ini yang kemudian harus dikomunikasikan dengan wali kota. Apa tindakan harus dilakukan? Gitu kan, dari diberlakukannya gitu kan penutupan pedagang non esensial begitu. 14 hari PPKM darurat diberlakukan, masyarakat di Banjar sebenarnya dapat bantuan tidak sih Pak? Nah, sampai saat ini belum. Baru tadi saya diskusikan dengan Bu Wali Kota beserta Bu Kapolres, dimediasi oleh Bu Kapolres juga. Nah, tadi ada kesimpulan, insya Allah pemerintah itu kan dan leading sektor yang lainnya itu akan memberikan jaringan pengaman ekonomi gitu. Ya. Tapi Pak, meskipun memang saya sudah tahu bahwa ini karena memang resahnya masyarakat dan juga para aksi demonstran atau para demonstran. Tapi ricuh hari ini kan sebenarnya tidak boleh Pak di tengah pandemi, ini juga melanggar prokes. Ini bagaimana Bapak menanggapinya? Ya, sebetulnya gitu kan, hal ini tidak akan terjadi kalau sebelumnya itu permintaan kami untuk dialog itu kan diterima dengan secara baik, gitu kan begitu. Ya. Karena sehari sebelumnya kita sudah melakukan
permohonan untuk melakukan dialog dengan Bu Wali Kota. Baik, Pak Aan, terima kasih banyak. Saya harap ada bantuan dan juga ada tindakan yang konkret dilakukan oleh pemerintahan Kota Banjar, khususnya untuk masyarakat di Banjar dan juga para pedagang. Terima kasih Pak Aan.